Maka malam ini kita akan kupas tentang hal-hal yang dianjurkan Rasulullah dalam rangka menghadiri undangan, jamuan atau makanan. Bukankah kita sering diundang ketika ada sebuah resepsi? Apakah resepsi yang bersifat formal maupun non formal? Termasuk undangan-undangan yang ada di masyarakat. Seperti undangan maulid, kemudian juga undangan tahlil, walimatul urus, dan undangan-undangan lainnya. Nabi memberikan tuntunan. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Abi Umamah. Annan Nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Nabi itu kalau mengangkat hidangan, katakanlah kalau kita bawa hidangan di atas nampan, ada makanan, ada minuman, Nabi berkata, Nabi berdoa. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi membawa hidangan? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubaraka fihi. Itu yang dibaca selalu oleh Nabi. Jadi kalau ada makanan, Nabi nggak luput baca doa itu. Mungkin selama ini kita udah lama jadi pengikut umat Rasulullah, nggak pernah baca. Yang kita tahu kan cuma baca doa sebelum makan, sesudah makan. Jadi Nabi memberikan tuntunan kalau kita bawa makanan, bawa hidangan, ataupun kita nyeduh kopi, ataupun bawa nasi dari sebuah prasmanan, sambil dibawa, sambil kita ucap. Apa ucapannya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kasiron, pujian yang sangat banyak. Thayyiban, yang sangat thayyib, yang sangat baik, mubarakan, yang penuh dengan keberkahan, fihi, di dalam hidangan itu. Jadi ketika makanan ataupun kopi ataupun hidangan yang kita baca sambil apa yang diucapkan oleh Rasulullah kita ikuti, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, kasiron, yang begitu banyak. Jadi seorang yang beriman, seorang yang mengikuti tuntunan Nabi selalu nggak luput dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pencinta Nabi, amin. Ghairu mukfiin, di mana Nabi kalau membawa hidangan itu selalu Nabi itu sambil berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan berbagai macam nikmat begitu amat besar yang penuh dengan keberkahan, bi ghairi mukfiin, yaitu Allah tidak membutuhkan kepada siapapun karena Allah sudah mencukupi segala-galanya. Jadi Nabi itu merasa selalu bersyukur ketika ada hidangan minuman dengan doa-doa tersebut. Kemudian apalagi yang ucapan oleh Nabi, wala muwadda'in. Nabi selalu memperbanyak pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah ditinggalkan, nikmat-nikmat yang tidak pernah putus. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat Allah, kita tidak bakal sanggup untuk menghitungnya, saudara. Berapa banyak orang yang kaya raya tidak bisa menikmati hidangan. Berapa banyak orang yang banyak duit tidak bisa makan seperti kita. Jadi semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kita bisa bernapas, kita bisa menelan sesuatu, makan semuanya dari Allah. Itu bentuk pujian Nabi terhadap hidangan. Wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Dan Allah adalah zat yang sangat kita butuhkan, zat yang sangat kaya raya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya raya.
Itulah tuntunan Nabi ketika baru bawa hidangan aja Nabi doanya begitu lengkap, komplit saudara. Mudah-mudahan kita mengikuti itba daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala. Kata Nabi, siapa orang yang akala itu makan. Siapa yang makan makanan sifatnya umum, yang penting halalan thayyibah. Faqala, Nabi menganjurkan supaya membaca doa. Doanya apa? Kalau tadi bawa hidangan, kalau ini mau makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini. At'amani hada. Wa razaqanihi, dan telah Allah berikan rizki ya kepada aku. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Di mana rezeki yang aku dapat tidak lain semata-mata adalah itu datangnya langsung dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Makanya kita tidak pernah mencari rezeki. Yang ada menjemput rezeki. Itu Pak. Makanya orang-orang yang beriman itu konsepnya berbeda dengan orang kafir. Jadi rezeki yang kita dapat itu sesungguhnya adalah langsung dari Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi Allah udah dijamin rezekinya. Hatta namlah, semut dapat rezeki, cecek. Ikan di laut nggak kehitung berapa miliar, Allah kasih rezeki. Ya. Nah, kemudian kita cuma disuruh baca doa sama Nabi. Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepada aku, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi enggak pakai kerja keras. Orang-orang yang beriman itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu jaminan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita harus yakin rezeki yang ngatur Allah, napas yang ngatur Allah. Makanya indah kalau orang belajar tasawuf seperti yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Al-Hasib. Maka banyak orang-orang yang sombong, orang kaya, karena mereka tidak memiliki ilmu, tidak mengikuti tuntunan Nabi. Kalau udah jadi kaya, kaya sombong. Yang paling brengsek ada orang susah, nggak pernah doa. Orang susah sombong, ada nggak kira-kira? Orang kaya sombong masih mending, orang susah apa yang disombongin? Sholat kagak, ngaji kagak, hidup belangsak. Ada kira-kira? Banyak. Rumakan percis kalbaim. Seperti binatang. Binatang mana ada doa binatang? Lihat aja ayam, kucing, ular. Ya Allah. Nah kemudian kalau kita baca itu doa, kata Nabi, doa yang tadi diajarkan oleh Nabi, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa jaminan Nabi? Jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ketika doa itu dibaca, langsung dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bayangin berapa kali kita makan. Ya, berapa kali kita minum. Sebanyak kita makan, sebanyak kita minum, sebanyak kita baca doa yang dituntunkan oleh Nabi, dosa kita udah rontok, saudara. Itulah indahnya Islam. Makan punya nilai ibadah. Bukan ibadah aja.
Ya. Jadi orang-orang yang ngaji itu menggali ilmu sehingga hidupnya sempurna. Jamaah yang berbahagia. Lalu bagaimana sikap Nabi ketika Nabi dihidangkan dalam satu pertemuan? Nabi mengatakan babu la ya'ibut ta'am wastihbabi madhi. Nabi itu orangnya nggak pernah menghina makanan. Ya. Dan ketika ada makanan yang nggak enak, Nabi nggak pernah berkata makanan ini nggak enak. Itu Nabi. Satu ketika Nabi disuguhkan oleh istrinya sayur. Ada milih itu garam. Begitu Nabi cobain, bagaimana bang sayur? Masya Allah, ini olahan istimewa, wahai istriku. Sayur dikasih garam kelewatan pak. Nabi mengucapkan, memuji istrinya. Padahal itu sayur asin banget. Gimana bapak ketika istri bapak menyuguhkan sayur, lalu sayur itu ada miliknya, ada asinnya, apakah berkata bapak memuji istri bapak? Jawab pak, jawab, jujur. Woi, jujur enggak? Pasti bapak kan, mata lu kemana? Istri disalah-salahin. Jadi Nabi itu nggak pernah menghina, selalu menghibur makanan istrinya. Itulah akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ya'ibut ta'am. Nabi tidak pernah menghina makanan. Bahkan Nabi di dalam keterangan Abi Hurairah, qala ma'aba Rasulullah ta'aman qat. Ma'aba Rasulullah ta'aman qattu. Ada kalimat qattu. Nabi dalam hidupnya nggak pernah mencela makanan. Siapapun yang menyuguhkan Nabi nggak pernah dicela. Tuh. Bapak namu ke rumah orang. Ya, kopinya pahit. Bapak bilang jujur banget. Kopi pahit banget. Kan kesinggung tuan rumah. Betul nggak? Kita belum termasuk akhlak Nabi. Masih suka nyakitin orang yang pernah nyuguhin makanan. Baik-baik Pak. Jadi Nabi nggak pernah menghina siapapun yang menyuguhkan makanan. Nabi ma'aba Rasulullah ta'aman qat. Sedikit pun Nabi nggak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu. Kalau enak Nabi makan. Kalau enak Nabi makan. Wa in karihahu tarokahu. Kalau kagak enak Nabi diem aja. Diem. Nggak komen. Nggak komen, apalagi sampai menyakiti. Itulah akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu ketika Nabi pulang dari taklim berdasarkan keterangan Jabir radhiyallahu annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang bawah itu 737, bahwa saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'ala itu bertanya, ahlahu keluarganya, pemiliknya. Apa yang ditanya oleh Nabi? Al-udum. Al-udum itu artinya lauk. Lauk pauk, udum namanya. Jadi orang Arab nyebutnya al-udum. Lauk itu kan bisa ikan, bisa sayur, bisa sambal. Itu kan udum namanya Pak. Ya Pak ya. Bisa sayur lodeh. Itu udum. Faqalu, lalu keluarga Nabi menjawab, ma indana illa khallun. Nabi nanya, baru pulang dari mana-mana, apakah ada lauk pauk? Nabi lapar, pengen makan. Lalu keluarganya menjawab, ma indana illa khallun. Maaf ya Rasulullah, malam ini nggak ada lauk. Nggak ada lauk, nggak ada udum. Apa yang ada kata Nabi? Illa khallun. Kata keluarganya, illa khallun. Al-khall maknanya cuka. Yang ada apa? Cuka.
Jadi ketika Nabi minta lauk, keluarganya jawab, tidak ada lauk pauk kecuali cuka ya Rasulullah. Kira-kira cuka asam apa gimana rasanya? Asam. Bagaimana ketika Nabi dijawab dengan kalimat cuman ada cuka ya Rasul? Pada abihi, bawa mari. Bawa kemari kata Nabi cukanya. Bawa kemari. Faja'ala ya'kul. Lalu cuka itu diaduk-aduk dengan air seperti sayur, Pak. Pakai kuah. Kalau kita mungkin Indonesia pakai apa? Pakai nasi. Ya. Kira-kira Bapak bayangkan andai kata pulang dari ngaji malam ini, istri Bapak cuma nyiapin cuka. Jawab. Jawab. Woi, jawab. Marah-marah. Betul gak? Dasar bini gak gablek pikiran. Udah dikasih duit kagak belanja. Mana akhlak Rasulullah? Betul apa tidak, Pak? Maulid mah tiap tahun, hampir tiap hari. Tapi akhlak Rasulullah nggak pernah kita pakai dalam kehidupan kita. Bukan berarti Nabi di situ nggak pernah makan enak-enak. Ada keju, ada khubaj, ada tamar, ada roti, ada asal, ada zaitun. Kebetulan malam itu lagi kosong. Ini apa maknanya? Kita hidup dididik untuk menjadi manusia yang sabar. Ketika enak kita makan, ketika tidak ada makan kita harus puasa, bahasa Nabi. Paham apa tidak, Pak? Inilah ngaji, adanya perubahan sikap. Buat apa ngaji tapi yang dipikirkan gegaras mulu? Masya Allah. Nabi akhirnya makan sampai cuka, Pak. Bapak bayangkan cuka. Asam apa kagak? Tetapi Nabi begitu dapat makan sama cuka, Nabi emang orang yang bersyukur. Apa kata Nabi? Wa yaqul, lalu Nabi berkata di depan keluarganya. Apa ucapan Nabi? Ni'mal udum al-khal. Ni'mal udum al-khal. Ni'mal udum al-khal. Rawahu Muslim. Masya Allah kata Nabi. Baru kali ini makanan yang paling nikmat kan Nabi. Makan pakai cuka. Nikmat banget. Makanya Bapak ntar cari bini suruh cari cuka. Sanggup gak? Ya Allah. Ini ngaji. Ngaji itu perubahan mental. Kalau diukur dengan Nabi Pak gak seberapa gitu. Nabi sering ya perutnya diganjal dengan batu. Bapak pernah gak ganjal perut dengan batu? Pada satu ketika Nabi jadi imam. Perutnya keroncongan. Gara-gara kosong, Pak. Ya'sibu batnahu bil hajar. Nabi itu sering kosong perutnya diganjal pakai batu, saudara. Itu akhlak Nabi. Jadi Nabi itu selalu bersyukur. Ya. Ini yang kita angkat. Dalam tema-tema yang mungkin banyak di antara kita. Hidup selalu yang dipikirkan hubun nafas, hubul batan, cinta nafsu, cinta perut. Makanya orang gara-gara perut menyebabkan orang itu mewariskan ngantuk. Ya, makanya Nabi itu sering berpuasa Senin, Kemis. Satu ketika Nabi pulang sepertiga malam. Lalu Nabi nanya sama istrinya, wahai Aisyah, ya Humairah, adakah sesuatu untuk sahur? Kata apa bukan begitu. Pagi-pagi Nabi pulang dari mana-mana, habis berkunjung dengan sahabat, wahai Humairah, adakah sesuatu untuk kopi morning, ngopi pagi? Kata Aisyah, nggak ada bang. Kalau gitu biar aku puasa Nabi. Inilah salah satu contoh akhlak Nabi. Ya, orangnya bersyukur, ya. Mudah-mudahan ini kajian ini memberikan satu merubah mindset berpikir kita untuk selalu mencontoh akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ketika ada orang ngundang kita? Padahal kita sedang puasa lah. Katakan puasa Senin atau Kemis. Undangannya pas hari Senin atau hari Kemis?
Ya. Apa yang kita lakukan? Nabi menjawab dari Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasul, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau ada orang ngundang kita, wajib datang. Ya. Tanpa melihat status sosial. Di tengah masyarakat kita ini kalau ada orang kaya mati, ramai banget itu yang takziah. Betul nggak? Waduh, tahlil malam pertama, ketiga, ketujuh, tahlil ramai banget. Orang kaya mati. Coba orang susah mati. Ambil aja ogah mandiin. Betul nggak? Pak, kenapa? Ya, boro-boro berkat Pak Ustadz. Ini yang salah kaprah di antara kita. Ya, jangan sampai kita melecehkan orang-orang susah. Siapa tahu dia lebih mulia daripada orang-orang kaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini kadang-kadang bergaul, kalau kita orang kaya, maunya bergaul dengan orang kaya. Ini yang terjadi, saudara, di masyarakat kita. Kata Nabi, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Ada kalimat amr di situ. Idza du'iya, apabila diundang ahadukum, salah satu di antara kalian, falyujib, datengin, wajib datang. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau kamu sedang berpuasa, pada saat datang walimah atau walimatul ta'am, apa walimatul urus atau resepsi dan sebagainya, pas kamu sedang berpuasa, falyusalli, maknanya qala ulama, makna falyusalli, falyad'u, doain. Doain, Pak. Datang, doain. Mudah-mudahan, Pak, acaranya berkah. Begitu kan? Betul nggak? Girang nggak kalau orang didoain? Girang, Pak. Nah, di sini ada 3 sikap. Ya, saya baca di sini ada 3 sikap. Di dalamnya ada 3 sikap. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, siapakah manusia yang sangat dicintai oleh Allah? Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Amin. Yang pertama, anfa'uhum linnas. Siapa yang pertama? Manusia yang sangat berguna buat manusia lain. Itu, Pak. Yang kedua, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudhiluhu ala muslim. Yang kedua, amalan apa yang paling Allah cintai dalam hidup kita? Idharus surur, ya, memberikan kegembiraan ala akhikal muslim, kepada saudara kamu yang muslim. Itu. Jadi kalau Bapak diundang datang, girang apa enggak dia? Girang enggak? Girang. Kalau diundang enggak datang, kecewa dia. Ada hidangan dimakan walaupun apa adanya, girang apa enggak, Pak? Girang. Jangan sampai, maaf Pak, saya sedang puasa, ente sih bikin undangan salah. Dasar si Paul. Lah emang orang ngadain hari Senin, hari Kamis, ente puasa jalan terus aja. Bahkan para ulama-ulama dulu kalau puasa tuh nggak ngaku puasa. Ibrahim bin Adham ketika diundang oleh tetangganya sedang walimah, dia makan untuk menghormati sahibul bait. Setelah itu dia puasa lagi. Bahkan satu ketika dia makan untuk memuliakan sahibul bait. Karena puasa sunnah masih banyak. Tetapi wajib ketika kita diundang oleh saudara kita sesama muslim, jauh lebih tinggi nilainya daripada puasa sunnah. Ini yang harus kita kupas. Jangan terlalu egois kita. Ya. Jadi barometer seseorang adalah mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai orang lain. Itu. Yang kedua, amalan yang dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim,
bagaimana saudara kita yang muslim itu selalu bergembira. Makanannya, minumnya. Pokoknya bapak begini aja. Ada pisang lembek, jangan dikata. Itu caranya. Enak juga nih pak pisang. Ya. Ini saya emang udah lama belum ngopi. Padahal kopinya pahit. Minum aja udah. Girang. Itu pak. Adapun nanti bapak mau dibawa, mau dimakan, mau dikasih orang. Itu kan hak bapak. Yang penting di depan dia kita sudah memuliakan. Itu caranya. Nah kemudian yang ke berapa? Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Ya, apa yang ketiga? Tuksib anhu kurbatan. Kalau bisa kesusahan-kesusahan orang muslim kita atasi, termasuk apa? Takdi anhu dainan. Kalau kita orang kaya, punya duit, saudara kita punya utang. Masa sih ente ngaku sebagai seorang muslim, ya, kal jasadil wahid, seperti dua tangan, saudara ente punya utang kecil aja, ente kagak bebasin? Ya Allah. Ini pak, jadi bagaimana kita mengatasi kesulitan hidup saudara kita tersangkut hutang piutang? Itulah orang-orang yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, apa yang keempat? Di sini yang keempat, ya, adalah tatrudu anhu ju'an. Bagaimana mengatasi saudara kita yang dalam keadaan miskin, hidupnya susah, laparan, beras nggak punya. Kalau saudara perhatiin, dikasih 5 liter, girang nggak kira-kira? Girang nggak? Girang pak. 5 liter kan 10.000, baru 50.000 dimakan sama keluarganya. Lah bapak punya duit, begitu masuk restoran Padang, 2 orang 150.000. Betul nggak? Itulah. Siapa yang memudahkan saudaranya yang muslim di dunia, dia akan dimudahkan nanti di negeri akhirat. Bahkan kata Nabi, satu ketika Nabi mengatakan begini pak, nih paling hebat nih kata Nabi nih. Kata Nabi, ya. Apa kata Nabi, Pak? Nabi begini. Wa an amsiya ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min a'taqifa fi hajal masjid, yakni Masjid Madinah syahron. Orang iktikaf di masjid 1 bulan di Masjid Madinah. Oh, Masjid Madinah, Pak. Bukan Masjid Indonesia. Masjid mana? Kata Nabi, lebih aku sukai ngajak saudaranya daripada min kurubi dunya, untuk mengatasi kesulitan hidup. Saudaranya diajak, ayo jalan-jalan ke mall, diajak makan, dihibur, pulang dikasih amplop, dicekelin, gira nggak? Gira nggak? Kata Nabi, jauh lebih hebat daripada kamu iktikaf di Masjid Madinah syahron, 1 bulan. 1 bulan. Kan Bapak tahu, sholat di Masjid Madinah 10.000 pahalanya. Sholat di Masjidil Haram 100.000. Iktikaf 1 bulan 30 kali 10.000. Berapa kira-kira? Jauh lebih tinggi kau ajak saudaramu yang muslim untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Bayarkan utangnya, bantu dia. Itu Pak. Ya. Nah disinilah kita buka. Ya. Jadi Nabi lebih care lagi. Ya. Nah jamaah yang berbahagia. Kemudian di sini dikatakan, ya, yang pertama tadi kita diundang wajib apa? Datang. Yang kedua, kita lebih menyembunyikan amalan-amalan puasa sunnah untuk menghormati tamu yang undang kita, agar tidak muncul yang namanya riya. Itu Pak. Yang ketiga, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Puasa sunnah, diundang wajib. Mana lebih tinggi? Tinggian mana? Tinggian menghadiri walimah. Kalau walimah sifatnya am, kalau puasa sunnah sifatnya pribadi, saudara.
Nah, kemudian di sini dikatakan lagi ya, wal a'dal, pendapat yang paling adil, al aqwal annahu idza hadaral walimah wa huwa shaim. Kalau kita diundang pada saat kita puasa dalam sebuah walimah, in kana yankasir qalbud da'i yatruk al akal. Kalau bisa jangan sampai menyakiti orang yang ngundang kita, lebih baik puasa sunnahnya dibatalin. Lebih baik apa? Puasa sunnahnya diapain? Dibatalin demi menghormati orang yang ngundang orang yang ngundang kita. Itu. Tetapi kalau memang sahibul bait udah paham, ini ustadz ini udah paham, dia datang, udah nggak pakai tanya. Andai kata nggak makan, udah paham, udah paham, kagak bakal nyakitin sahibul, lanjutkan puasanya. Jadi melihat kondisi dan situasi itu Pak. Ya. Jadi Islam itu agama mudah, yasiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan bikin sulit orang. Ya. Jadi Islam itu agama yang mudah Pak, jangan kita persulit. Ya. Yang bikin sulit umatnya. Ya. Nah kemudian kita lanjutkan, ketika kita diundang oleh orang, 5 orang nih. Seperti Nabi pernah diundang dari Ibnu Mas'ud al-Badri, da'a rajulun Nabi. Jadi satu orang datang sama Nabi, lito amin. Ya Rasul, nanti malam datang ya, ada apa? Ada hidangan. Itu orang yang ngundang, sona'ahu lahu khamis khamsatin. Kata Nabi, berapa orang? Kata yang ngundang berapa orang? 5 orang. Tergantung yang ngundang. Betul nggak Pak? Apabila Bapak diundang, tolong ini jamaah Pak Ustadz Hasan, ntar habis acara ini undang tahlil 40 orang. Berarti bawa 40. Jangan lebih. Atau 10 orang. Siapa tahu sahibul bait, tuan rumahnya, hidangannya pas-pasan. Ya nggak Pak? Paham maksud saya Pak? Nah, ketika Nabi datengin seorang yang undang sama Nabi, Nabi tanya berapa orang? Kata Nabi, kata itu yang orang, khamisa khamsatin, cukup 5 orang aja ya Rasul. Fatabi'ahum rajulun. Tahu-tahu ada sahabat ngintil 1. Apa ngintil? Jadi berapa jumlahnya? 6. Berapa jumlahnya? Padahal yang dipesan berapa tadi? Lebih berapa? Lebih 1. Falamma balagol bab. Falamma balagol bab. Ketika Nabi bersama sahabat. Berarti jumlahnya berapa nih? 6 kan sama Nabi? 6 kan? Yang diundang sama sahibul bait berapa? Nabi ngomong sebagai pimpinan yang diundang. Makanya pimpinan bertanggung jawab nih Pak. Ya. Bagaimana? Nabi begitu di depan pintu ngomong sama sahibul bait. Qalan Nabi, inna hadza tabi'ana. Pak sahibul bait, ada apa ya Rasul? Tadi ada yang ngundang saya 5 orang, tapi ada yang ngintil 1. Jadi berapa? 6. Kata Nabi, fa in syi'ta an ta'zanalah wa in syi'ta raja'a. Kalau ente sebagai sahibul bait, ini yang 6 lebih 1, ana siap mulangin. Makanya besok pasan kalau diundang 10 yang 11 suruh pulang tuh bocah. Kalau tidak dapat izin dari sahibul ngundang, sahibul bait Pak. Ini akhlak Saudara. Akhlak Nabi begitu. Jadi nggak mentang-mentang kita Pak. Takut akuannya nggak cukup, berkatnya nggak cukup, menundang aja dia. Kecuali maulid, betul nggak? Kalau maulid mah nggak diundang, emang kita bukti mahabbah kita. Emang maulid kita nyari apa? Bukan nyari kue, nyari berkat. Maulid cari syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi ketika diundang 5 orang, tahu-tahu datang berapa? 6, lebih 1. Nabi minta izin. Sahibul bait, in syi'ta an ta'zanalah. Kalau ente izinin, saya ajak semuanya masuk. Gitu ya. Ini mah contoh Pak. Ya mau 6, mau 7, mau 60, ini mah contoh. Wa in syi'ta raja'a. Kalau ente disuruh pulang, ana siap.
pulangin. Bagaimana jawabnya dari Sohibul Bait? Bal azanun lahu ya Rasulullah, kami izinkan ya Rasulullah. Kalau dapat izin silakan masuk. Assalamualaikum Pak, Bapak ngundang cuman berapa, 20, saya bawa 25 Pak, gimana Pak kalau Bapak pulangin? Saya bilang enggak, pasan, alhamdulillah ini rezekinya ada, silakan, boleh. Inilah yang dikaji pada malam hari ini. Masih ada waktu tidak? Masih ada waktu? Hah? Habis. Jadi endingnya saudara-saudara, pertama, apapun yang kita lakukan, dalam melakukan aktivitas makan dan minum, kita hendaknya memperbanyak doa. Karena doa menjadi kunci keberkahan. Yang kedua, orang yang memperbanyak doa dalam makan dan minum, dosa-dosanya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muliakan orang yang suka ngundang kita tanpa memilih status sosial. Hormati apa yang disuguhkan oleh kita. Apabila enak kita makan, apabila tidak suka jangan suka mencela. Inilah yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan kita masuk daripada kelompok yang akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.